Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Veranda Channel. Nah, jadi gue sekarang pengen ngebahas tentang hobi ikan nih yang sekarang lagi digandrungi banyak orang. Jadi hobi ikan itu kadang-kadang bikin kita stres, kadang-kadang bikin kita enak juga. Jadi kalian yang pelihara ikan di rumah, khususnya ikan-ikan yang susah ya, kayak ikan-ikan caracin atau ikan macam-macam deh, banyak kan tuh ya. Alhasil karena kalian terlalu takut sama ikan kalian, takut ditinggal, takut nanti berantem atau takut nanti mati lampu, jadinya kalian lupa untuk liburan. Nah, liburan itu penting bro, gitu. Jadi jangan mentang-mentang karena hobi akhirnya kalian lupa untuk liburan, lupa spend waktu sama keluarga gitu. Itu nggak boleh, jangan kayak gitu jadi penghobi. Yang paling penting itu hobi itu harus menyenangkan, bukan malah bikin pusing atau malah bikin stres, atau kalian harus tungguin terus di dalam akuarium itu. Sekarang gue cuman mau share apa saja sih yang perlu kalian cek kalau kalian mau pergi nih. Atau mungkin kalian yang punya aktivitas di kantor yang dari Senin sampai Jumat harus ngantor, pergi pagi pulang malam. Nah, itu apa aja sih yang harus kalian cek? Jadi yang paling penting kalian harus cek itu adalah tank kalian gitu. Nah, kalian tahu sendiri kan, biasanya ikan tuh yang sudden death atau tiba-tiba mati itu biasanya karena faktor listrik mati. Nah, ini bahaya nih bro gitu. Untuk mengatasi hal ini, kalian spend sedikit lah uang untuk beli mesin aerator yang AC/DC. Nah, mesin aerator AC/DC ini kan kalian tahu ya, kalau listrik di rumah kalian itu mati, aerator AC/DC ini bisa menyimpan daya listrik 6-10 jam. Nah, itu aman bro gitu. Jadi intinya bahwa pergerakan air saat mati lampu itu perlu biar oksigen dalam tank kalian itu tetap berjalan. Oke. Terus kedua yang mesti kalian cek itu sambungan pipa-pipa. Nah, ini banyak juga nih kasus bahwa misalnya ternyata sambungan pipa di top filter itu copot, lepas, air luber. Begitu kalian sampai rumah pulang udah habis tuh. Ikan jadi hewan darat tuh, udah kering. Jadi ikan asin. Nah, itu jangan. Jadi kalian harus pastiin bahwa sambungan pipa semua kenceng. Nggak ada yang lepas, nggak ada yang longgar gitu. Kalau kalian modifikasi top filter atau modifikasi sambungan pipa juga pastiin itu nggak main-main gitu, bukan cuman diikat rafia atau apapun itu gitu. Terus kedua, kalau kalian pelihara ikan predator yang beringas nih, pastiin juga dalam tank kalian tuh pakan cukup. Nah, jangan sampai kalian punya ikan predator 10, pulang dari liburan atau pulang dari kantor, tiba-tiba ikannya tinggal 3. Jangan sampai begitu. Jadi kalian harus pastiin kondisi pakan cukup, entah itu pakan hidup atau pakan mati. Nah, kalau gue nih bro, kalau lagi liburan nih, biasanya gue pastikan gue melakukan water change dulu gitu. Misalnya gue liburan 3 hari sampai 1 minggu, itu udah pasti sebelum start gue liburan, gue pasti water change dulu biar aman lah gitu. Karena standar water change akuarium itu kan 3 hari sekali atau seminggu sekali, 50% sampai 60%. Jadi kalau kalian liburan dalam waktu lama, gue menyarankan untuk water change dulu sebelum kalian pergi. Jadi memang hobi ikan ini, khususnya ikan predator ini gampang-gampang susah bro. Terkadang kita pengen beli equipment akuarium tuh, kadang-kadang kita pengen beli yang low budget atau serba akal-akalan. Terkadang ada beberapa part yang mungkin kita harus spend uang lebih untuk itu. Misalnya kayak tadi yang gue jelasin, kita pakai aerator AC/DC. Memang aerator AC/DC itu harganya lebih mahal dibanding aerator biasa, bahkan bisa 2-3 kali lipat gitu. Nah, tapi dengan kalian spend uang segitu mahal, tapi kan lebih tenang kalau untuk pergi liburan atau pergi kerja. Begitu mati lampu, ya aerator tetap jalan. Ya, tadi gue udah jelasin ini. Nah, ini juga hal kecil tapi bisa berakibat fatal. Pastikan akuarium kalian atasnya udah ditutup. Karena beberapa ikan itu, khususnya ikan predator itu, kebanyakan mereka punya kebiasaan untuk loncat dari akuarium. Loncat itu bisa disebabkan karena mungkin dia lagi dibully di dalam akuarium, akhirnya dia loncat. Atau kadang-kadang ada ikan yang suka makan serangga, kayak setahu gue mungkin sejenis cana, toman atau arwana gitu ya, yang punya kebiasaan untuk loncat dari akuarium. Bisa dia lihat cicak aja di akuarium langsung lompat deh, lompat mendaratnya di darat. Yang jadi masalah itu kalau dia lompat mendaratnya di air lagi nggak apa-apa, tapi kalau dia lompat mendaratnya di lantai, udah begitu kita sampai rumah udah jadi ikan asin lagi bro gitu. Jadi janganlah beli ikan
mahal-mahal, cantik-cantik, ujung-ujungnya jadi ikan asin lagi. Nah, jadi inget ya, itu tadi, tutup akuarium, pastiin kalian sudah menutup bagian atas akuarium gitu. Berikutnya heater. Nah, ini juga agak berbahaya sebenarnya heater ini. Kenapa gue bilang? Karena ada beberapa penghobi itu yang set heaternya 24 jam nyala terus. Nah, yang kita takutin di sini kan sebenarnya heater itu akan malfunction atau rusak lah, bahasa gampangnya rusak lah gitu. Jadi kebayang nggak sih kalian saat kalian pergi itu heater kan kalian colok terus, tiba-tiba detektor suhunya rusak. Detektor suhu rusak, alhasil suhu naik terus. Udah, apa yang terjadi? Kerebus deh ikan kalian. Tadi sebelum ini jadi ikan asin, sekarang kalian pulang jadi ikan rebus. Wah, itu menyedihkan sih. Gue selalu juga bilang di konten-konten gue kalau ini bukan masalah uang atau nominal harga ikan itu berapa bro, tapi lo udah ngerawat ikan itu, lo udah harus tanggung jawab akan nyawa mereka. Ini juga salah satu termasuk yang kalian harus cek bahwa heater kalian itu berfungsi dengan benar atau tidak. Kalau gue pribadi, gue lebih baik heater itu gue cabut colokannya ya daripada bro ikan rebus. Jadi gue lebih baik gue cabut, karena kita kan nggak tahu ya, di sini ada penghobi yang memang beli heater dengan merek-merek mahal mungkin, tapi ada juga yang merek-merek murah yang di bawah 50.000, mungkin di bawah 30.000, bahkan di bawahnya lagi. Itu ya kita nggak tahu bro kondisi kelistrikannya gimana, kabelnya gimana. Jadi ya itu deh, bagi gue itu juga salah satu part yang harus kalian cek, heater. Jangan sampai kalian bikin ikan rebus. Gue nggak ngomongin pas liburan doang loh. Bayangin, gue dulu set heater juga 1 kali 24 jam. Malamnya normal suhu, kejaga tuh, masih terjaga suhu di 30 derajat. Pagi-pagi heater itu detektor suhunya rusak, alhasil gue cek 35 derajat. Ikan tuh udah diem aja di tengah, bentar lagi kali matang kali ya gitu ikan gue gitu. Jadi itu bro, heater harus dicek. Jadi gitu bro, jangan karena kalian punya hobi atau baru punya hobi ikan ini, alhasil kalian tuh cuman tongkrongin aja terus akuariumnya, atau yang kalian takut ini takut itu. Liburan tuh perlulah. Kalian kan udah spend uang itu juga untuk ikan itu. Kalian juga harus spend uang untuk diri kalian sendiri dong. Bikin refresh diri kalian, liburan. Apalagi kalau kalian yang udah punya keluarga. Kalau kalian yang udah punya keluarga, janganlah kalian juga udah beli ikan mahal-mahal, keluarga nggak pernah diajak liburan karena kalian takut ninggalin akuariumnya. Jangan deh, bagi gue sih kacau itu, kacau. Terus bagi kalian yang punya fish keeper juga di rumah, nah itu juga harus diajak liburan lah fish keepernya, jangan suruh tongkrongin ikan terus. Jadi gitu ya bro, kira-kira konten gue itu aja untuk ngebahas beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk ninggalin akuarium kalian kalau kalian mau liburan atau pergi ke kantor. Yang paling penting, hobi itu adalah buat ngilangin stres, bukan malah tambah bikin stres atau bikin kalian jadi nggak bisa liburan. Oke bro, jangan lupa like, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.